Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di masa pandemi ini, silakan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan, tetap memakai masker, dan jangan lupa untuk terus berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa belajar secara normal, yaitu dengan tatap muka atau dengan offline. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izzatus Soleha, salah satu peserta magang online tahun 2020 dari IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Dan alhamdulillah saya di sini dipasrahkan untuk mendampingi kalian kelas MIPA 5 Seman 3 Jember untuk mempelajari materi biologi kelas 2 semester 1. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baiklah, berdoa mulai. Setelah itu, Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absen pada link yang telah disediakan di Google Classroom selama pembelajaran ini ya. Oke, setelah itu kita akan bahas materi kita pada hari ini. PPT-nya sudah Ibu share ya. Di situ materi kita hari ini tentang sistem sirkulasi. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tuntas tentang sistem gerak. Nah, materi kita pada hari ini tentang sistem sirkulasi pada manusia ya. Oke, selanjutnya KD-nya ini materi baru ya. Jadi 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian 4.5 menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Oke, selanjutnya kita lihat ini indikatornya. Di sini total ada 9 indikatornya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan bahas di 3.61 sampai 3.63. Jadi ada 3 indikator untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun darah beserta fungsinya dengan teliti dan cermat setelah mengamati video dari YouTube. Yang kedua, mampu menganalisis penggolongan darah dengan baik dan cermat setelah mengamati video dari YouTube dan berdiskusi dengan teman kelas atau guru. Yang ketiga, mampu menganalisis pembekuan darah dengan baik dan cermat setelah mengamati video dari YouTube dan berdiskusi dengan teman kelas atau guru. Oke, jadi Ibu sudah mengirim linknya di Google Classroom. Ada 3 video di situ, yaitu pertama tentang komponen penyusun darah, yang kedua tentang penggolongan darah, dan yang terakhir tentang pembekuan darah. Jadi diamati baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk materi-materi selanjutnya ya. Jadi kita sekarang bahas 3 indikator terlebih dahulu. Oke, di sini darah. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar atau melihat darah? Oke, kalian bisa komen di kolom komentar. Darah. Kemudian kita analisis kembali darah. Kira-kira darah itu komponennya apa aja ya? Apa aja sih yang ada di dalam darah itu? Apa darah itu
langsung darah atau ada bahan-bahan lain, seperti kita contohkan donat. Kira-kira donat ini, kalau kita analisis, donat itu apa langsung donat, apa ada komponen-komponen lain yang sehingga menjadikan itu menjadi donat. Nah, kalau kita analisis kembali, komponen donat itu ada gula, ada tepung, seperti itu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang darah. Apa sih darah itu? Jadi komponennya di situ ada plasma darah, ada sel darah, dan sel-sel darah. Oke. Ya, bisa dilihat pada gambar ya. Di situ sudah jelas. Kemudian ini dia komponen penyusun darah. Jadi darah itu tersusun dari dua, ada yang pertama ada plasma darah dan yang kedua ada sel-sel darah. Oke, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini plasma sama sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu tersusun dari sel darah putih, trombosit sama sel darah merah. Oke, kita pertama bahas tentang plasma darah terlebih dahulu. Jadi plasma darah itu mengisi sekitar 55% dari total volume darah. Jadi dibandingkan dengan sel-sel darah, plasma darah ini jumlahnya lebih banyak di dalam darah. Nah, plasma darah ini kira-kira apa aja tuh fungsinya? Yaitu mengatur tekanan osmotik darah, membawa sari-sari makanan, bisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Nah, plasma darah ini gak langsung plasma darah juga. Plasma darah juga tersusun dari air, 90% air. Berarti kebanyakan di plasma darah itu isinya adalah air. Kemudian apa aja? Ada protein darah, ada garam mineral dan bahan-bahan organik yang lain. Tapi dominannya di sini isinya air. Ya, kita lanjut yang kedua tuh, dari darah itu tersusun dari sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi menjadi 3. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, pertama yaitu eritrosit, sel darah merah. Sebelum itu sel-sel darah itu, kalau tadi plasma darah tersusun kurang lebih 55% di dalam darah. Nah, berarti sisanya 55%, yaitu 45% ya dari 100 itu isinya adalah sel-sel darah. Pertama kita lihat itu ada eritrosit atau sel darah merah. Ciri-cirinya itu seperti pada gambar, bikonkav dan tidak berinti. Jumlah darahnya itu lebih banyak di pria dewasa, kurang lebih 5 juta milimeter kubik, sedang pada wanita kurang lebih 4 juta per milimeter kubik. Dibentuk di sumsum merah tulang pipih, limfa, dan hati. Memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Berumur kurang lebih 127 hari. Oke, kita bahas selanjutnya, itu ada leukosit, sel darah putih. Cirinya bentuknya bervariasi, memiliki inti, dapat bergerak bebas, jumlahnya 6.000 atau 9.000 mm kubik. Berarti jika kita bandingkan dengan eritrosit atau sel darah merah, leukosit ini jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah. Leukosit juga dapat menembus dinding kapiler, dibentuk di sumsum merah atau tulang pipa, limfa, dan kelenjar limfa. Umurnya sekitar 12 hari, jadi lebih lama, lebih tahan yang sel darah merah. Fungsi leukosit ini untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, untuk menghasilkan zat kebal terutama di limfosit. Oke, next. Leukosit ini bisa dibedakan menjadi 2, ada granulosit dan agranulosit. Nah, di granulosit ini plasmanya bergranula. Yang selanjutnya agranulosit, plasmanya tidak bergranula. Jadi di dalam biologi kita bisa mengetahui A itu artinya tidak, abiotik lah, sama dengan ini, granulosit bergranula, agranulosit tidak bergranula. Nah, granulosit ini terdiri dari 3, ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kalian bisa lihat di samping gambarnya di situ. Neutrofil, bisa dibedakan ya apa perbedaannya. Kemudian di agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Oke, kalian bisa analisis sendiri kira-kira apa sih perbedaannya.
Selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Bentuknya tidak teratur sehingga disebut keping darah. Jumlahnya 200.000 sampai 300.000 mm3. Dibentuk dalam megakariosit sumsum merah tulang. Berumur sekitar 8 hari, berperan besar dalam proses pembekuan darah. Jadi trombosit ini juga berperan besar dalam proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya kita akan ketahui apa sih, gimana sih proses pembekuan darah. Tadi kita sudah mengetahui bahwa trombosit kegunaannya untuk pembekuan darah. Pentingkah proses pembekuan darah itu? Tentunya penting. Misal ada salah satu kalian ada yang terluka atau terjatuh sehingga mengeluarkan darah. Bayangkan jika darahnya itu tidak mau keluar atau tidak mau berhenti keluar sehingga terus-terusan keluar sehingga kita bisa kehilangan cairan. Maka pembekuan darah ini sangat penting. Jadi adanya trombosit juga sangat penting. Jadi di situ bisa dilihat proses-prosesnya dari luka, kemudian trombosit pecah, tersusunlah trombokinase dan seterusnya. Itu di samping gambar bisa kalian lihat ya. Ibu juga sudah mengirim linknya untuk video proses pembekuan darah agar lebih jelas, kalian bisa amati kembali di situ berupa video ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem golongan darah. Golongan darah, kira-kira kalian sudah mengetahui golongan darah kalian masing-masing itu apa? Oke, maka penting ya untuk mengetahui golongan darah. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan terakhir sistem sirkulasi tentang pentingnya golongan darah. Yang pertama ada berapa golongan darah? Ada 4 ya. ABO. Bisa di sini 4. Golongan darah A jika eritrosit mengandung aglutinogen A dan plasma darah mengandung agglutinin B. Kemudian golongan B jika eritrosit mengandung agglutinogen B dan plasma darah mengandung agglutinin A. Alpha. Kemudian golongan darah AB jika eritrosit mengandung agglutinogen A dan B dan plasma darah tidak mengandung agglutinin. Yang terakhir adalah golongan darah O jika eritrosit mengandung agglutinogen A dan B dan plasma darah mengandung agglutinin alfa dan beta. Kalian bisa gak hanya menghafal tapi juga memahami perbedaan dari golongan darah masing-masing golongan darah ini. Ini sebenarnya mudah ya dihafal, cuma kalian bisa terkecoh karena ada beberapa kata yang sama, jadi kalian harus fokus. Misal nanti ada soal tentang golongan darah, jadi dipahami ya. Oke, selanjutnya ada sistem resus atau RH. Jadi golongan darah itu kita lihat tadi dari golongan darahnya itu ada sistem yang ABO, golongan darah ABO. Kemudian yang kedua ini ada sistem resus. Golongan yang resus ini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk golongan darah RH+ dalam eritrositnya mengandung antigen resus dan plasmanya tidak dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Sedangkan untuk golongan darah RH negatif dalam eritrositnya tidak mengandung antigen resus dan plasmanya dapat dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Dari sini katanya agak dibolak-balik ya. Jadi penting untuk kalian untuk memahaminya agar tidak terbolak-balik, apalagi nanti misal ada soal agar tidak terkecoh. Oke, next. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga mungkin masih ada yang belum dipahami dari kalian. Oke, jika masih ada materi yang belum dipahami, kalian bisa komen di kolom komentar. Setelah ini kalian akan fokus ke mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim di forum tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi Ibu harap tidak melebihi tenggat waktu yang telah Ibu tentukan ya. Jika masih belum ada yang
dipahami, kalian bisa tanya WA ibu atau kalian bisa saling berdiskusi dengan temannya. Oke, jadi silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dan ibu harap kalian bisa tambah memahami materi pada sistem sirkulasi ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Materi selanjutnya yaitu tentang organ sistem sirkulasi. Setelah kita memahami tentang darah, kita akan bahas kira-kira bagaimana sih peredaran darah pada manusia. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, walaupun hanya singkat materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga, oh ya, jangan lupa untuk absennya diisi ya, jangan lupa selama pembelajaran. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini dari jam 11 sampai jam 12.30. Jadi ibu harap absennya tidak melebihi dari jam yang telah ditentukan. Oke, jangan lupa amati juga videonya. Video terkait yang itu komponen penyusun darah, golongan darah, dan pembekuan darah. Ya, ibu ingatkan kembali untuk minggu depan ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu kalian harus menggambar mekanisme sistem peredaran darah. Silahkan buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, dan tentunya materinya yang sesuai dengan literatur ya. Mungkin itu saja. Nanti ibu akan buat di forum tugas terkait tugas menggambar sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah. Oke, mungkin itu saja. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.